Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 FM RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi sanak pandanga di malam hari ini. Kita kembali bersama ya. Kalau udah hari Rabu jam 8 malam di segmen Minang Kreatif. Kita kembali membahas hal-hal seputar dunia kreatif tentunya dengan gestar yang kita ajak ngobrol-ngobrol juga ya di malam hari ini sanak pandanga. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Mendekati akhir tahun, mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan baik ya, terutama untuk resolusi-resolusi yang udah kamu persiapkan dari awal tahun kemarin mungkin. Walaupun belum tercapai semuanya, tapi mudah-mudahan ada progresnya. Dan juga termasuk untuk urusan berkarya, kalau kamu yang punya karya dan berencana untuk berkarya mungkin di tahun ini ya, sanak pandanga. Mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar. Gitu deh. Siaran kita di malam hari ini bisa kamu dengar di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Playgo Sanak Pandanga. Dan juga di jam 8 malam hari ini kita lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Silakan kamu simak siarannya di sana. Mau subscribe juga boleh ya. Kamu subscribe aja Sana Pandanga biar nggak ketinggalan. Asik. Program-program kita yang kita tayangkan di YouTube juga. Sana Pandanga di malam hari ini kita akan ngobrol sama seorang kreator. Apakah dia juga punya channel YouTube atau berkreasinya di bidang apa? Kita sapa dulu. Di telepon kita udah tersambung sama Bang Riwanto Wahid. Halo, selamat malam Bang Wahid atau Bang Riwanto. Siapa nih panggilannya? Panggilan saya Wahid, Bang Wahid. Panggilannya Wahid ya. Selamat malam. Aku manggilnya Wahid apa Bang Wahid? Wahid aja, Bang Wahid. Oh, Wahid aja. Emang masih sekolah ya Wahid? Kayaknya masih muda wajahnya. Baru tamat kuliah, Bang. Oh, baru tamat kuliah. Wah, selamat nih kalau gitu buat Wahid ya. Ya, terima kasih, Bang. Sama-sama. Oke, karena Wahid udah tamat kuliah, kita selesai obrolannya. Enggak ya. Enggak dong. Kenapa tiba-tiba langsung selesai ya? Tapi Wahid kabarnya baik ya di malam hari ini ya. Alhamdulillah baik, Bang. Kalau Alhamdulillah Abang baik. sendiri bagaimana nih? Baik juga alhamdulillah. Sebelum ditanya Wahid, tapi enggak ya. Wahid lagi di mana nih Wahid di malam hari ini? Kebetulan lagi di rumah, Bang. Oh, Di rumah. kampung. Iya, Di mana tuh? di Maninjau. Oh, di Maninjau. Iya iya iya. Maninjau itu seru ya, banyak ini ya. Pemandangan bagus ya kalau di Maninjau ya Wahid ya. Ya, alhamdulillah banyak, Bang. Jadi Alhamdulillah nggak banyak. bosan juga kalau di kampung ya kan. Apa? Nggak bosan kalau di kampung. Bener nggak bosan kalau di kampung. Jadi kalau mau healing, nah tinggal jalan beberapa menit, udah deh bisa ya. Iya, bisa banget. Jadi momennya baru selesai wisuda, yang wisuda kemarin ini, maksudnya Wahid. Eh, Baru nunggu jadwal, Bang. Tapi lulusnya di bulan Juli kemarin. Oh gitu, berarti wisudanya Ya, belum. belum. Lulusnya di bulan Juli, lama juga ya nunggu jadwal wisuda ya. Lama, Bang. Kenapa bisa gitu? Ya gara-gara COVID kemarin ya. Nah, jadi beberapa wisudawan ditunda gitu, Bang. Oh gitu, iya iya iya. Tapi sebelum kita bahas soal Wahid dan kuliahnya, kita bahas dulu tentang Wahid dan sekarang kan jadi kreator digital juga nih Wahid ya. Iya, Hmm. Nah itu gimana awalnya Wahid jadi seorang kreator digital itu? Ceritanya gimana? ceritanya ya gara yang pertama hobi, Bang. Gara-gara hobi pertama kali ya. Hmm. Itu dimulai 2017 kalau nggak salah. Gara-gara 2017. iseng aja. Iya, gara-gara teman-teman request nih, Hmm. Wahid nyanyi dong gitu kan. Ya udah sekalian aja bikin konten gitu. Oke, ini Wahid konten-kontennya di Instagram berarti ya? Iya Instagram, tapi di YouTube juga mah tapi nggak sesering di Instagram gitu. Kenapa tuh? Ya karena kan kalau di YouTube tuh full full cover gitu kan. Kalau di Instagram bisa mungkin refnya doang atau bagian-bagian yang disukai aja gitu. Oh gitu. Iya, Jadi apa? Kalau di YouTube itu lebih kompleks, maksudnya gitu kali ya? iya. Nah, Hmm. Karena dan butuh. lebih prepare juga gitu.
bener. Nggak bisa gitu kita bikin video yang simpel aja buat di Instagram tapi di upload di YouTube, bisa nggak kira-kira? Apa bang? Kurang jelas. Hmm. Kalau misalnya Wahid bikin kontennya yang juga simpel, nggak butuh prepare yang banyak, tapi mau upload di YouTube, nggak bisa emangnya? Oh bisa bang. Bisa ya? Tapi kan kadang kalau yang untuk di YouTube nih mut-mutan gitu. Hmm, iya kesannya kalau kayak di YouTube itu harus agak yang gimana gitu ya. Iya. Nggak boleh yang simpel-simpel banget kayaknya. Ini nggak layak deh untuk di-upload di YouTube gitu. Nah benar. Harus dilihat dulu gimana gimana ekspektasi harus sesuai gitu. Nggak sembarangan juga gitu. Iya bener. Oke, tapi mulainya itu dari tahun 2017 berarti ya Wahid ya? Iya benar bang. Iya. Itu mulai bikin konten di Instagram berarti? Iya di Instagram bang. Kontennya tentang apa? Iya tentang cover-cover musik Minang gitu. Atau lebih Oke, kayak cover-cover lagunya lebih tepat. cover lagu. Iya. Dan itu berarti kan tadi Wahid bilang berarti dari teman-teman juga yang apa ya, ada permintaan gitu ya. Iya permintaan. Hmm, berarti teman-teman suka sama ini, sama Wahid yang nyanyi gitu. Em, Bisa jadi sih bang. Bisa jadi ya. Iya. Berarti emang udah ada bakat seninya dari lama apa gimana, Wahid? Eh, Udah lama juga bang. Hmm, gimana tuh? Dari kecil kalau kalau nggak salah sih. Dari TK udah mulai tampil gitu. Mulai apa? Mulai tampil. Iya. Tampilnya ngapain, nyanyi? Nyanyi dong. Oh iya nyanyi dong ya. Iya iya iya. Dulu tuh pas TK emang udah tampil juga. Emang ada ya penampilan nyanyi, bukannya di TK itu ini ya ngegambar gitu-gitu ya? Oh enggak bang, beda sama TK Wahid ya. Oh beda, agak beda nih TK-nya. Emang TK-nya Wahid dulu di mana Wahid? Di Maninjau. Iya, tetap dari kecil di Maninjau bang. Oh dari Cuma kecil di mana? kuliahnya doang di luar Sumatera Barat. Oh gitu. Emang kemarin kuliahnya di mana Wahid? Di Riau. Bang. Oh di Riau. Oh Iya. gitu. Iya 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 iya. Jadi dari kecil di Maninjau dan pas dari TK udah suka tampil gitu ya. Kan kebanyakan Iya kalau anak benar. TK nih yang jadi permasalahannya itu kadang-kadang selain karena emang nggak ada bakat, ada bakat mungkin ya tapi masih terpendam, juga Iya. kadang-kadang nggak pede, ya nggak? Iya benar. Nah, Wahid gimana? Kenapa bisa sepede itu? Apakah emang udah yakin aja nih karena juga udah bisa menilai diri sendiri kayaknya aku bisa nyanyi deh gitu? Apa gimana? Lebih tepatnya kalau PD itu berjalan dengan waktu ya bang ya. Tapi kalau Hmm, waktu TK tuh lebih tepatnya itu kayak pengen nampil aja dulu gitu. emang Oh suka bagus tampil apa aja enggaknya ya? itu nanti gitu ya. Iya iya iya. Gimana gimana tadi? Kalau masalah nampil nih bagus apa enggaknya ya udah itu nanti aja gitu kalau waktu TK kan. Mm-mm. Tapi kalau udah beranjak di SD baru deh mikir ini harus bagus nih harus bagus gitu. Oh gitu, mulai Iya. memikirkan kualitas dari Iya. penampilannya gitu. Tapi pas TK ya ya udah tampil mah tampil aja gitu ya. Iya bener. Kenapa ya? Semakin gede itu kita semakin banyak insecure-nya kadang-kadang, nanti takutnya Iya. nggak bagus, nggak apa gitu Iya ya. bener. Kenapa nggak bisa kayak dulu aja gitu ya, yang bodo amat sama segala sesuatu dan ya udah yang jalan-jalan aja gitu, yang berhasil kayaknya Iya. juga bisa gitu. Kayak nggak ada beban gitu. Kayak nggak ada beban. Iya iya betul Iya. betul betul. Tapi ya nggak apa-apa itu juga, kalau kita mikirin kualitasnya berarti kita peduli ya sama penampilan gitu ya Wahid Nah, ya. bener bang ya. Iya dulu pas TK itu berarti emang udah suka tampil dan apa ya, bawaan dari dirinya Wahid sendiri aja kali gitu ya. Wahid termasuk Iya. anak yang eh, suka tampil aja gitu dan nggak grogi kalau tampil di depan umum gitu kali ya Wahid ya. Oh bisa jadi bang soalnya kalau waktu TK tuh kan masih kayak teman-teman doang gitu belum Iya ada iya. kayak serame sekarang gitu kan. Mm-mm. Iya betul juga sih ya. Itu TK-nya Wahid di tahun berapa ya? Tahun 2000-an kali ya? 2005 kalau nggak salah. Oh 2005. Iya iya benar benar benar. Terus ya udah abis itu dari TK udah tampil nyanyi. Nah, pas tampil itu apa tuh? Tampil nyanyi lagu Minang apa apa? Lagu Langsung Indonesia. Minang. Langsung Minang bang. Langsung Minang ya. Iya.
Apa masih ingat nggak lagunya? Dulu kan nggak terlalu banyak ya lagu Minang, apalagi buat anak-anak gitu ya. Iya, tapi lebih mendalami kalau lagu Minang itu semenjak kelas 5 SD sih bang. Hmm. Oh, kelas 5 Dan SD. itu lagu pertama kali Minang tuh Mm-mm. Ayam dan Lape. Oh, Ayam dan Lape, ya ya. Iya. Oh iya, dulu tuh ada juga nggak sih pelajaran yang ngajarin lagu-lagu Minang gitu, ada juga ya? Oh enggak bang, enggak. Nggak juga ya? Cuma bam doang, bang, bam gitu. Iya. Oh enggak ya? Aku sih ingat aku ada deh Enggak. di pelajaran kesenian gitu. Ada Ayam dan Lape, terus apa tuh? Minangkabau gitu kan, ada kan ya? Minangkabau ya, iya. Tapi kalau di SD White beda bang, nggak ada yang kayak gitu. Oh emang serba beda ya kalau di Wahid ya, sana Itu Pandang. serba beda. Nggak ada ya, tapi Wahid pas kelas 5 SD itu tahu lagu Ayam dan Lape, momennya apa tuh waktu itu? Momennya FL2SN gitu bang, se Sumatera Barat Oh, yang wow. diadakan di Bukit Tinggi gitu. Berarti ini tingkat provinsi ya. Iya, Itu Wahid mewakili apa berarti? kecamatan. Kecamatan. Iya, Oke, kecamatan apa tuh? Kecamatan Tanjung Raya. Tanjung Raya di Maninjau. Iya, iya, iya. Iya benar. Oke, terus ya udah deh, akhirnya tampil dengan lagu Ayam dan Lape, menang nggak waktu itu Wahid? 10 besar sih bang, 10 besar ranking ya? 7 kalau nggak salah. Iya. Oh, gimana? Soalnya waktu itu juga untuk lomba yang FL2SN ini persiapannya bisa dibilang mepet gitu bang. Jadi Karena eh, karena pemilihan untuk anak yang kontingen bisa ya? nyanyi itu gimana ya, mepet juga gitu. Hmm, Jadi seluruh SD yang ada sekecamatan itu guru-guru kayak eh, seleksi gitu kan. mm-mm. Nah, jadi guru seni yang ada di kecamatan langsung yang turun gitu. Jadi diseleksi satu persatu anak. Oh Nah, gitu. di akhir dapatlah Wahid gitu untuk mewakili kecamatan. Hmm. Bukannya kalau lomba di tingkat provinsi itu adalah perwakilan dari kabupaten ya? Enggak ya? Nah, kalau waktu itu emang mungkin per kecamatan langsung. Soalnya Hmm. kalau nggak salah ada Hmm. lagi nih di kecamatan Lubuk Basung gitu. Oke, jadi satu kabupaten masing-masing kecamatannya boleh mengikut sertakan Boleh. pesertanya gitu ya. Oke, jadi Wahid dari Kecamatan Tanjung Raya juga dengan teman-teman dari kecamatan-kecamatan lainnya di Maninjau ikut deh tuh di tingkat provinsi, dan Wahid sebagai salah satu yang terpilih ya waktu itu ya. Iya, benar. Itu pas seleksinya di sekolah juga ya berarti ya? Iya, Bang, di sekolah diadakan di Bukit Tinggi. Oh gitu. Enggak, seleksinya di sekolah Wahid. Enggak, Bang. Kalau untuk seleksi pemilihan yang di kecamatan itu di kantor camat, kalau nggak salah kantor camat Maninjau gitu. Oh gitu. Oh. Iya. Baru di lomba di Bukit Tinggi, di Hmm. SL2SN. Oke. Dan itu Wahid hitungannya perwakilan dari pribadi apa dari sekolah juga tuh Wahid? Mewakili beberapa 30 sekolah kalau nggak salah, Bang. Jadi Wah. langsung per kecamatan langsung gitu. Oh Satu iya, orang. jadi di satu kecamatan itu ada sekitar 30 sekolah, Iya, Wahid yang terpilih gitu ya. iya benar. Iya, iya. Itu pas seleksi juga banyak deh kayaknya, dari 30 sekolah itu pasti mengirimkan peserta-pesertanya juga kan? Banyak bang, soalnya di sekolah Wahid aja lebih 3 orang gitu. Iya, nah itu dia. Iya, 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 benar-benar berarti termasuk emang yang berbakat aja gitu, dan Wahid yang terpilih. Terus ya udah deh 10 besar di FSL 2N ya. Iya benar. Wow, itu udah cukup. Itu pertama kalinya ikut kompetisi juga kan ya, Wahid ya? Pertama kali banget dan itu langsung dicuriin kan. Iya, langsung dijuriin lagi, ya bener. Ada Ya, koreonya dan sebagainya, emang harus hmm, dipersiapin gitu bang beberapa minggu sebelum lomba. bener. Kadang informasinya juga telat ya nyampenya ya. Nah, iya benar, itu yang bikin panitia yang dari kecamatan tuh bingung kemarin tuh. Jadi Hmm, seluruh SD guru-gurunya harus mempersiapkan beberapa anak yang bisa nyanyi gitu. iya. Ya udah deh, yang biasanya suka tampil, nah gurunya pintar-pintar milih aja deh tuh ya, yang Nah, benar. biasanya suka bisa nyanyi, nah ini suruh tampil gitu ya. Mepet ya. Iya. Itu ya. Tapi ya udah, namanya juga pengalaman, dan Iya.
itu nggak bikin Wahid jadi kayak berhenti gitu ya, karena walaupun gak juara cuman 10 besar Enggak. tetap tetap Soalnya mm-mm. pengen coba terus gitu. Sampai mana gitu ya. Iya, sampai mana. Iya, iya, habis itu ikut ini lagi nggak, kompetisi-kompetisi yang lain lagi nggak Wahid? Oh, ikut Bang, ikut. Oh, berarti banyak ya ikut kompetisi gitu ya Wahid ya. Lumayan lah Bang. Heeh. Oke, karena udah nyoba pertama kali dan rasa penasarannya itu masih ada, kayaknya ini kayaknya masih bisa nih kalau persiapannya lebih matang lagi gitu ya. Tanpa persiapan aja Nah, itu iya. udah masuk 10 besar ya Wahid ya. Iya. Tapi itu tuh gimana ya, pertama kali lagu Minang benar-benar full gitu kan, Mm-mm. dan masih SD. Iya, Kok Minangnya belum dapet, iya kan juga benar. harus dipelajari, Belum lagi, juga kan. iya, belum lagi ngapal liriknya nanti ya enggak. Iya benar. Wah, Soalnya yang paling susah di lagu Minang tuh cengkoknya gitu, bukan iya. bukan yang lirik gitu, tapi lebih ke cengkok dan Mm-mm. vibranya gitu. Jadi kayak, oh bisa nggak ya kayak gitu, bisa nggak ya gitu. Dan Bener-bener. apalagi setiap nyanyi harus ada kayak sesuatu hal yang unik gitu, ada yang nggak sih gitu dari penyanyi ini yang bisa diandalkan atau di apa, dibilang-bilang lah gitu Bang, oh kayak Mm. gini sih gitu, dari penyanyi Oke. kayak gitu. Iya, benar-benar. Karena lagu Minang itu punya ciri khasnya sendiri ya, kayak Nah iya. berkarakter banget. Kayak misalnya kalau di nasional kita kenal ada yang namanya dangdut. Nah, kalau lagu daerah itu di Minang juga hampir-hampir sama kayak gitu ya. Hampir Wahid ya. Iya, iya, betul sebelas betul. dua belas sih kalau dangdut sama Minang, tapi Mm-mm. lebih sulit Minang rasa Wahid Om. Oh bener, lebih sulit Minang Iya. ya, justru ya. Iya bener, soalnya cengkoknya tuh mahal ya, mahal ya. Wow, mahal. Nah, itu dia ya, mahalnya itu loh, sanak Iya pandang. mahal ya, makanya lo lebih suka dan lebih cinta sama lagu Minang. Itu juga yang bikin akhirnya suka ya Wahid ya. Iya benar. Oke. Tapi dari situ, dari kompetisi pertama, yang berikut-berikutnya menang dong Wahid. Alhamdulillah menang Bang. Apa menang terus habis itu? Nggak pernah 10 besar lagi. Menang terus sih. Oh, menang terus bener. Berarti emang ini, emang kalah di persiapan aja waktu itu. Andaikan persiapannya tahu lebih awal gitu ya, jadi persiapan lebih lama, mungkin bisa juga ya yang pertama itu ya Wahid ya. Bisa jadi mas, soalnya kan emang yang pertama tuh emang di prepare gitu, maksudnya Mm-mm. tuh dari segi gurunya, dari segi instrumennya itu emang milik sendiri gitu, nggak ada ambil YouTube, dulu kan belum ada YouTube. Iya bener. Kalaupun ada Nah belum, ya belum sih kayaknya ya. YouTube mah baru iya ada di tahun berapa, 2010 2011 gitu kali ya. iya, kalau Iya. yang sekarang misalnya lomba-lomba yang baru yang dapat juara nih kan Mm-mm. bisa latihan sendiri gitu, oh bisa Bener. lihat di YouTube, jadi Referensinya udah banyak ya. referensinya udah banyak, jadi bisa curi-curi, oh kayak gini vibra yang ini kayak gini gitu. Iya, iya, betul 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 betul. Iya, Jadi dan nanti pas dinyanyiin, oh ini Wahid gitu, bukan yang lain gitu. jadi kelihatan gitu ya karakternya kayak gimana Wahid ya. Iya. Oke. Dulu tuh belajarnya lewat apa berarti Wahid? Sementara YouTube belum ada dan referensinya Lebih ke juga masih kaset dikit. kaset sih Bang, kaset kaset. Apa? Kaset dulu Oh, beli ke pasar ya kan, oh untuk gitu. diputer gitu. Kaset yang VCD gitu yang ada gambarnya Iya, yang bisa nonton di TV VCD atau yang ada gambarnya. oh yang ada gambar ya, ya, seru seru seru. Tapi Padahal kalau tuh mm, gurunya cuma sekali doang, waktu FL2SN SD itu doang yang ada gurunya, yang ada langsung ngajar mm. nyanyinya gitu. Oh, itu guru kesenian ya. Iya guru kesenian. Oh, oke, setelah itu belajar sendiri aja lah sama kaset-kaset itu Nah ya. benar, sama kaset kaset. Oke. Berarti emang niat nih Wahid ya untuk belajar lagu-lagu Minang, dan karena udah terlanjur apa jatuh cinta tadi ya kayaknya Wahid ya. Iya benar. Oke. Kadang sesuatu yang kita cintai itu ya emang ini juga ya mendatangkan hasil yang baik juga ya, terbukti dengan Wahid ikut Nah kompetisi bisa menang segala macam gitu ya. alhamdulillah. Iya bang gitu. Nah walaupun waktu di Riau kan itu gak Minang tuh, Hmm. Oh, pernah sampai ke tapi Riau tetap berarti ikut. kompetisinya. Udah. Oh wow. Itu pas Tapi zaman kan apa tuh Wahid? gara-gara kuliah di Riau bang. Oh, pas kuliah. Baru-baru Iya. ini berarti. Ya baru dari 2017
17 lah. Oke. Itu juga yang akhirnya membuat teman-teman dan lingkungan di sekitar Wahid tahu nih Wahid bisa nyanyi Minang dari kompetisi-kompetisi itu juga ya. Nah, Hmm. tapi bedanya kalau di Riau tuh kan sedikit nih bang, buat lagu-lagu Minang gitu kan. Mm-mm. Maksudnya Lebih sedikit ke itu apa lagu tuh? Melayu. Yang nyanyi dikit gitu ya? Bukan, maksudnya tuh genrenya Melayu gitu, bukan Minang. Oh iya bener. Nah, jadi kalau ada lomba ya udah ikut aja walaupun itu Melayu, coba aja kan. Oh Tapi gitu jadi. kalau ada Mm-mm. dibebasin lagu misalnya, dibebasin lagu untuk dibawakan ya udah wajib wajib pakai tuh lagu Minang. Oke. Tapi kebanyakan kompetisinya lagu-lagu Melayu ya. Iya benar. Oh, itu Wahid ikut juga dan menang juga nggak? Alhamdulillah menang. Waduh. Berarti emang udah ininya, emang udah bidangnya banget yang bukan lagu Minang aja. Maksudnya yang orang sana kan pasti lebih jago ya harusnya kalau lagu-lagu Pasti Melayu lah. ya. Apalagi kalau mereka ngomong tuh kayak bener-bener Melayu gitu. Iya bener. Iya, aku kan juga pas kuliah juga ada kan teman-teman yang dari Riau gitu kan. Hmm. Terus emang kelihatan banget gaya bahasanya tuh ya ya kayak gini nih orang Melayu gitu hampir sama bahasanya kayak Upin Ipin ngomong lah gitu. Ah iya benar benar benar. Tapi lebih sulit mereka. Lebih sulit mereka lagi ya. Iya Iya. ya benar-benar kenapa bisa kayak gitu ya. Dan itu pun akhirnya Wahid bisa apa ya berkompetisi juga bahkan menang di sana gitu ya Wahid ya. Alhamdulillah. Iya. Iya iya. Itu apa? Ya, termasuk yang paling membanggakan nggak kompetisi yang dimenangkan Wahid? Atau ada lagi nggak selain itu yang kayaknya ini nih eh, bangga nih sama pencapaian yang satu ini gitu? Kalau pencapaian lebih ke keseharian aja bang. Tapi kalau buat lomba tuh Hmm. Wahid itu sebagai ajang kayak curi ilmu gitu. Hmm. Karena dari Nah, pesertanya juga kadang-kadang mm, menampilkan sesuatu gitu ya. iya benar. Hmm. Tapi kalau buat yang di Riau karena lombanya lagu Melayu ya kan, itu Hmm. prepare juga Nggak nggak sebentar ya? semaksimal gitu yang lagu Minang. Oh Palingan gitu. kesulitannya di lirik, tapi kalau di lagu Minang itu benar-benar prepare karena eh, Hmm. kalau lagu Minang kan panjang bang, Hmm. Kadang 5 ada menit gitu ya, 7 dua menit kadang ya. kan iya. Jadi kalau untuk yang pertama tuh biasa aja gitu, terus Hmm. cengkoknya biasa. Jadi nanti diimprovisasi di bagian kedua. Oh Nah di situ yang gitu. bikin sulitnya gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Emang kenapa kalau improvnya mulai dari bagian yang pertama nggak bisa ya? Oh nanti bosan jadinya bang. Oh gitu. Jadi ada variasinya gitu ya. Iya variasinya. Oh iya benar 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 sebagai penampil tentu harus memperhatikan aspek entertainnya juga ya Wahid ya. Iya. Iya benar setuju sih. Tapi kalau waktu di Riau walaupun di Riau tetap nggak lupa dong sama lagu kita. Iya betul. Tetap Buktinya dibawain. tetap Nah, dibawain pas yang lagu-lagu bebas. pas di lagu bebas misalnya boleh nih lagu daerah lain ya udah langsung Minang. Langsung Minang tuh ya nggak ada pilihan yang lain ya kenapa harus milih Nggak yang ada yang lain. lain langsung lagu Minang. Bener bener bener. Itu kayak udah jaminan aja asalkan lagu Melayu aja udah bisa apalagi ini lagu daerah kita sendiri ya Wahid ya. Nah, apalagi kan lumayan ditekuni dari SD Iya gitu. betul karena udah lama juga dan udah ngeklop banget lah sama lagu-lagu Minang si Wahid. Kalau di kompetisi lagu Minang sendiri apa pencapaian tertingginya itu Wahid di kompetisi yang mana tuh Wahid? Kalau kompetisi lagu Minang, Wahid, kalau lagu Minang kompetisinya belum belum semaksimal kayak lomba-lomba yang lain karena Hmm. kalau untuk lagu Minang jarang ada lombanya Oh bang. jarang ya, iya bener bener bener. Iya, Yang ada palingan kompetisi musik aja gitu ya. palingan kalau ada lomba nih lagu daerah Minang, misalnya diadakan di Pariaman atau Lubuk Basung. Nah, Wahid pada saat itu lagi nggak di Sumar Oh gitu, lagi iya di betul Riau, juga. jadi susah kan? Ya lagi kuliah juga ya. Iya lagi Susah juga kuliah. mau pulang cuman buat lomba doang ya. Iya, tapi alhamdulillahnya makanya saya bilang di yang tadi Hmm. lebih ke seharian gitu. Jadi di Pekanbaru kan Wahid ikut juga nih nyanyi ke kafe atau Oh ke gitu. mall gitu kan. Hmm. Jadi ada beberapa kayak anggota misalnya kayak akustik, drummernya tuh minta Wahid jadi penyanyi gitu kan Oke. awalnya. Hmm. Nah sampai sekarang keterusan tuh jadi
udah ada single gara-gara ada di kayak produser gitu. Tapi baru tuh. Wow. Iya iya, itu jauh lebih berarti lagi ya Wahid ya. Nah itu berarti banget karena pertama kali Mm-mm. punya single gitu kan, Iya yang iya. selama ini kayak diimpikan gitu. Iya bener. Kayak Mm-mm. ya emang udah jadi musisi aja jatuhnya gitu ya Wahid ya. Iya. Wah, itu membanggakan sih. Tapi nanti kita bahas soal singlenya Wahid yang udah dirilis, terus ada karya-karyanya yang lain juga. Tapi kita break dulu ya Wahid ya. Oke. Oke deh siap. Buat kamu sanak pandangnya juga penasaran sama lagu-lagunya Wahid dan di mana bisa menyimak karya-karyanya, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sembilan 92,4 per 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sarapan Daga, kita masih bersama di Minang Kreatif di malam hari ini. Dan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Riwanto Wahid, atau yang akrab disapa Wahid ya, Wahid ya? Iya benar. Wahid berarti jurusan kuliahnya juga musik apa gimana Wahid? Pendidikan bang. Pendidikan musik? Bukan, pendidikan bahasa Inggris. Oh pendidikan, oh wow, pendidikan bahasa Inggris. Iya. Oke. Enggak kesenian berarti ini ya, mengikuti hobi enggak gitu ya? Kalau ngikutin hobi di luar bang, di luar kuliah kan ada tuh kayak sanggar gitu, nah ikutannya ke sana. Oke, berarti juga ikut sanggar-sanggar gitu ya Wahid ya? Iya benar. Oke, berarti sekarang udah enggak karena udah pulang ke Sumbar kan? Iya, tapi kalau di sini masih ada nih kayak teman-teman kalau pengen ada nih kayak alat musiknya, yaudah ikutan. Oh gitu. Masih suka ini ya, kumpul sama komunitas-komunitas musik gitu ya Wahid ya? Masih bang, masih. Oke, karena itu juga apa ya Wahid ya, menjaga silaturahmi betul. Terus kayak juga menjaga passionnya tetap ada di musik kali ya Wahid ya? Iya, biar nggak lupa bang. Benar, takutnya nanti kasihkan sama. Berarti nanti ini apa yang mau dilakuin abis ini Wahid? Udah selesai pendidikannya, mau jadi guru bahasa Inggris apa mau jadi musisi?
Kalau bisa kedua-duanya bang. Kalau bisa dua-duanya ya, karena nggak Iya. ini juga ya. Karena nggak bertolak belakang juga ya Wahid ya. Iya. Oke. Kenapa nggak nyanyi lagu bahasa Inggris aja Wahid? Eh dapat sih cara nyanyinya, tapi lebih dapat lagu Minang bang. Gitu. Oh gitu. Emang bisa juga ya lagu bahasa Inggris bisa ya Wahid ya. Bisa. Tapi lebih suka dan lebih dapat karena udah lama juga ya belajar bahasa Minang dan menyanyikan lagu-lagu bahasa Minang ya. Nah iya, itu salah satunya. Oke. Terus tadi Wahid katanya udah punya single juga nih. Iya. Wow, itu udah dirilis kapan Wahid? Udah lama bang, di bulan Agustus kalau nggak salah yang terakhir. Agustus ini. Agustus sama September yang terakhir. Yang terakhir berarti sebelumnya juga udah ada. Apa bang? Yang terakhir berarti sebelumnya juga udah ada ya? Udah kalau 7 single Minang, 1 single slow rock Melayu. Satu single apa? Solo Melayu. Iya, slow rock Melayu. Soro. Slow rock. Oh, slow rock. Oh, wow. Iya. Berarti udah 8 lagu totalnya karyanya Wahid. Iya. Wah, udah bisa dijadiin album tuh Wahid. Sedikit lagi bang. Iya. Berarti udah valid lah ya kalau mau dibilang sebagai musisi ini udah bisa nih. Ya enggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Itu lagu-lagu Minang itu lagu yang Wahid tulis sendiri apa gimana? Teman bang yang bikin dan juga produser. Kalau lagu sendiri belum rilis gitu. Tapi udah nyoba nulis juga ya? Udah coba nulis. Oke. Single pertama itu kapan Wahid? Single pertama itu waktu masih pertama kali ya bang ya, itu di bulan 11 bulan yang lalu. 11 bulan yang lalu berarti tahun 2021. Iya. Oh, wow. Berarti pas momennya ini semua karya-karyanya lahir pas zaman-zaman kuliah ya? Iya, di skripsian lebih tepatnya bang, lagi-lagi. Iya bener, pas lagi skripsi. Orang kalau skripsi jadi hektik dan nggak sempat mau mikirin yang gimana-gimana. Iya. Nah Wahid nggak gimana-gimana rilis single. Nggak 1, 7 lagi ya nggak. Kayaknya Wahid tipe orang yang kalau stres ya harus ngerilis karya nih kayaknya ya nggak. Bisa gitu ya. Harus dibagi dong bang, jadi nggak melulu ke skripsi gitu kan. Bener. Kadang mentok ya. Mentok aja. Jadi teman-teman juga bilang tuh, wah nggak frustasi, nggak stres sama skripsi. Ya gimana mau stres, kan kita bagi gitu. Bener. Salah satu tempat yang bisa bikin Wahid itu nggak stres gitu, ya udah nyanyi. Iya betul juga ya, pelampiasannya ya, rilisnya dinyanyi itu ya Wahid ya. Iya betul. Nah tips buat kamu tuh sahabat pandangan yang kalau lagi skripsian kayaknya frustasi gitu ya, kayak mentok dan nggak ada ide, depresi, jangan sampai, apalagi serem juga sih kalau sampai depresi ya. Iya serem juga. Nah alihin dulu ke hal-hal yang kamu suka, misalnya hobi musik kayak Wahid, rilis karya gitu kan ya. Nanti pas wisuda jadi satu album ya enggak? Skripsinya selesai terus albumnya keluar. Atau buat kamu yang suka nulis bisa aja ya Wahid ya, nulis skripsi atau terus nulis buku yang kayak nggak butuh latar belakang juga, nggak butuh sampel penelitian gitu ya. Iya betul banyak cara sih. Kalau lagu Minang ini kan misalnya nggak bisa nyanyi nih, bisa diciptain lagu. Misalnya lagi keadaan lagi gundah atau lagi sedih, bisa dong bikin lagu gitu. Oh gitu, iya betul. Ada nggak lagu yang menceritakan tentang sulitnya menemui dosen pembimbing? Kalau itu nggak berani sebenarnya mah kalau cipta lagu kayak gitu. Nggak berani ya, takutnya nanti nggak di ACC nih buat. Aduh nggak ada sih. Buat kompre. Wahid, ini data-data kamu udah benar, tapi kemarin saya lihat kamu rilis karya. Dan itu kayaknya saya nggak bisa deh untuk ACC yang satu ini, mohon maaf nih Wahid. Waduh serem tuh kalau udah kayak gitu ya. Langsung serem dan sedih ya. Nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Tapi nggak. Lagu-lagunya Wahid bercerita tentang apa berarti? Karena lagu Minang kan kebanyakan galau gitu kan ya, sendu gitu ya. Lebih ke galau sih bang. Lebih ke galau ya. Iya,
untung-untung jangan lah gitu ngerasain yang lagu gini yang Oh berarti sesuai bukan gitu kan. dari pengalamannya Wahid, tapi pengalamannya teman yang nulis kali ya? Mungkin ya alhamdulillah pengalaman teman bang, jangan sampai pengalaman Wahid. Iya iya betul betul. Emang seperti apa? Kalau single pertama deh, itu ceritanya tentang apa tuh, Wahid? Ceritanya tentang seseorang, misalnya kayak Mm-mm. seorang laki-laki yang udah Mm. jatuh cinta kepada seorang perempuan, akan tapi perempuan ini dijodohin lagi sama orang tuanya gitu. Oh sedih ya. Sedih banget. Iya 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 iya. Di terhalang restu nih ceritanya ya. Nah bener, Iya bener. Nggak terhalang restu juga, tapi sayangnya dia udah dijodohin juga gitu ya. dijodohin. Waduh, tapi ini bukan dari pengalamannya Wahid ya. Alhamdulillah enggak bang, jangan Alhamdulillah. sampai. Iya iya iya, pasti sedih tuh lagunya dan ini udah dirilis juga. Bisa didengar di mana nih Wahid lagunya yang ini? Di Judulnya YouTube apa? bisa bang, di YouTube. Judulnya yang single pertama itu Jodoh di Tangan Orang Tua. Nah, itu dia. Jodoh di Di tangan orang searching tua. aja di YouTube Wahid Sikumbang bisa langsung Oke. semuanya lihat bang. Di YouTube-nya Wahid Sikumbang. Kalau YouTube-nya Cewang Production, tapi bikin aja namanya di searching tuh Wahid Sikumbang gitu. Oke, karena nama ini ya nama panggungnya Wahid Sikumbang ya. Ya benar, Wahid Sikumbang. Jodoh di tangan orang tua. Nah, bisa kamu dengar di situ sanak pandangnya. Buat kamu yang lagi kayaknya ada yang baru ditinggal nikah juga, udah dijodohin ternyata. Nah, kamu denger aja bergalau-galau deh sama lagunya Wahid yang satu itu ya. Terus akhirnya ya melanjutkan lagi nih dengan single-single berikutnya dan em, apa ya Wahid ya. Kadang-kadang kalau orang udah nemu passionnya jadi musisi, apalagi ini impiannya Wahid, kadang-kadang ninggalin tuh yang namanya pendidikan. Tapi Wahid nggak kayak gitu ya. Alhamdulillah enggak bang, Hmm. soalnya ada target kan, Mm-mm. jadi Apa tuh nggak targetnya? boleh lepas gitu misalnya. Harus selesai pendidikan tapi seimbang nih sama hobi gitu. Oke, betul betul betul. Karena itu juga mungkin pesan dari keluarga ya Wahid ya. Iya benar. Oh. Apalagi kalau keluarga sih dukung-dukung aja bang, kalau Mm-mm. misalnya punya single atau jadi penyanyi mereka dukung gitu, karena Mm-mm. emang basicnya emang penyanyi gitu. Emang nyanyi ya dari dulu ya. Iya. Kenapa dulu nggak ini Wahid melanjutkan pendidikannya di sekolah musik atau di jurusan musik gitu? Ada rencana gitu bang, tapi Hmm. kan mikir ke depannya kalau musik nanti belum tentu kan, beberapa sekolah atau instansi gitu Hmm. membutuhkannya gitu, lebih kayak oh ini sekedar hobi aja gitu aja. Iya benar benar benar. Dan lagian rezekinya ya udah di pendidikan bahasa Inggris ini rezekinya. Mm-mm. Dan akhirnya sekarang juga terbukti bisa ini juga ya, bisa jalan juga nih. Ya Paling nggak karirnya sebagai musisi sementara udah 8 lagu nih ya Wahid ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus akhirnya pendidikannya bisa selesai juga dan ya tergantung aja nih nanti opsinya, bisa bebas memilih ya mau melanjutkan yang mana dulu, sebagai pendidik kah atau sebagai musisi, bisa Atau ada di sekalian tangan juga Wahid. bisa gitu. Sekalian juga bisa, nggak apa-apa. Lagi ngajar sambil nyanyi ya kan. Wah agak sulit sih itu. Sambil ngajar sambil nyanyi, iya iya benar benar benar. Nah, kalau di Gimana? bahasa Inggris kan ada tuh section listeningnya, bisa jadi bang. Nah kalau di situ bisa, iya betul juga sih ya. Iya. Atau bahasa Inggris nanti dijadiin lagu Minang. Apa? Lagu bahasa Inggris diiramakan lagu Minang gitu. Iya bisa juga. Iramanya doang. Iya, karena itu juga sesuatu yang baru ya, orang belum pernah ada nih. Nah, ini Wahid hadir dengan genre baru. Iya, iya, iya. Tapi menurut Wahid nih dalam berkarya, karena sekarang juga udah apa ya Wahid ya, sebagai musisi, dan walaupun belum ada lagu dari Wahid sendiri, tapi Iya. akan ada nih nanti ya karya-karya yang Insya Allah. Wahid tulis sendiri ya Wahid ya. Iya bang, insya Allah. Gimana tuh cara membagi waktunya Wahid untuk, kan sebagai seorang pendidik juga butuh belajar gitu, terus belum lagi waktunya untuk berkarya gitu. Mm-mm. Kalau White sih lebih, misalkan kita Senin sampai Jumat tuh Hmm, dari pagi sampai sore itu bisa untuk pendidikan gitu Mm-mm. kan. Tapi dari sore sampai malam tuh bisa tuh kalau udah jelas nih tempatnya. hmm, Itu kalau Wahid kan waktu di Pekanbaru tuh hmm. recording nih bang untuk single ini gitu. Oke. Jadi kalau untuk tag videonya nanti di weekend gitu. Jadi emang dibagi semaksimal mungkin gitu. Jadi nggak keganggu kan yang wajibnya gitu.
bener bener bener. Yang kayaknya udah jadi rutinitas ya udah dijalanin aja gitu ya. Sementara Iya. yang project-project ini bisa di akhir pekan nanti gitu ya. Iya Kalau bener. buat latihan palingan selesai asar gitu itu latihan dulu bentar. Hmm, Nanti recordingnya baru setelah isya gitu. oke. Yang paling susah dari nyanyi Minang itu apa sih Wahid? Cengkoknya tadi itu ya? Iya benar, lebihnya vibra dan cekoknya itu kan beda-beda gitu bang. Hmm, Apalagi mempunyai ciri khas masing-masing itu kayak oh nyaman gak gitu. hmm, Jadi kalau lagi recording kan hmm. tanya sama teman-teman nyaman gak didengar gitu. Kalau enggak ya ulang lagi. Gitu. Oh gitu, jadi ada ininya juga ya, tim penilainya pas Wahid tampil. Ada bang langsung. Oh iya, Iya. wow itu demi kualitas lagu yang baik berarti ya Wahid ya. Iya. Berarti kalau Wahid Dan tampil juga nih satu lagu, berarti cengkoknya selalu sama itu ya. Ingat ya gimana cengkoknya itu ya. ingat, iya ini Wahid gitu. Wow, iya ya betul juga sih. Tapi ada nggak sih menurut Wahid waktu yang eh apa? Ini waktunya libur dulu nih untuk berkarya karena itu juga pasti gimana pun menguras energi kan. Iya benar. Hmm. Nah sekarang ini lah waktu liburan Wahid gitu bang. Oh libur Sampai dulu nanti dari libur berkarya dulu. pun nggak dulu nih ya nyanyi dulu nggak ya? Enggak dulu soalnya kan lagi pengen refreshing dulu gitu. Bener, iya 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 iya. Karena itu juga penting ya untuk mengembalikan lagi energinya biar nanti pas mau tampil lagi atau mau dengan lagu-lagu baru lagi, mempelajari cengkok yang baru lagi udah fresh lagi ya Wahid ya. Iya, lagian sambil cari-cari ide juga mana tahu dapat lagu baru gitu dan Mm-mm. ciptain sendiri gitu. Iya bener. Ya gampang lah kalau di Maninjau dapat idenya gampang lah gitu ya karena dengan alamnya mau nyari Dan ide juga bisa aja nih. idenya lumayan mudah bang. Kadang kalau lagi bawa motor inget irama nyanyi ya udah ntar melipir dulu ke tepi jalan kan. Nah, Direkam ya. kalau ada bawa handphone direkam dulu. Iya betul betul betul. Udah ada kekumpul beberapa nih kayaknya ya Wahid ya. Kalau yang ke apa namanya tuh? Hmm. Sambil ditulis baru satu yang benar-benar gitu. Hmm. Jadi Oke. kalau yang lain mungkin Masih di voice note gitu ya. iya. Oke. Ada rencana ngerilis lagu yang Wahid tulis sendiri dalam waktu dekat apa gimana nih yang terdekat Wahid? Mungkin insya Allah tahun depan Bang, insya Allah. Tahun depan ya? Apa sekalian album atau single lagi? Single lagi. Single lagi. Iya iya iya. Karena Iya. sekarang kayaknya kalau musisi ngerilis lagu itu single gitu ya Wahid ya. Iya single per single gitu Bang. Soalnya kalau album kan itu zaman dulu ya Mm-mm. gitu. Iya iya. Gak main lagi dulu kan bisa kaset per album. Bener. Kalau sekarang lebih YouTube dah gitu. bener per single aja deh udah gitu ya. Oke deh kalau gitu Wahid terima kasih atas waktunya udah ngobrol-ngobrol di malam hari ini menginspirasi sekali. Iya dan mudah-mudahan jadi apa juga ya inspirasi buat teman-teman yang mau mulai berkarya juga mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Wahid atau melampaui juga nggak apa-apa sih ya. Iya gak apa-apa. Terima kasih Wahid atas waktunya. Selamat Oh malam. boleh salam-salam gak Bang? Oh boleh boleh mau kirim salam buat siapa nih Wahid? Sama Uma, sama Ayah, Mm-mm. Kak, ya, sama teman-teman yang udah denger malam ini terima kasih banyak. Gitu. Oke. Siapa lagi? Ada nama-nama yang mau disebutin nggak? Sama produser, sama teman pencipta lagu Miftah, Mm-mm. sama teman-teman di Ikatan Uda Umi gitu. Oke. Gitu aja, Bang. Siap kalau gitu Wahid. Sukses buat project-projectnya. Nanti kapan-kapan ada karya baru. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Wahid. Amin. Siap, Bang. Siap. Assalamualaikum Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sana pandang ya. Itu dia obrolan kita sama Riwanto Wahid yang kreator digital di media sosial tapi ternyata juga udah ngerilis single. Bisa kamu cari di YouTube namanya Wahid Sikumbang sana pandangnya. Kamu dengerin deh lagu-lagunya. Mau galau-galauan versi Minang bisa banget di situ ya. Saksikan terus juga Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.